Shalom, Bapak Ibu yang terkasih. Salam jumpa kembali dalam program Saat Teduh Malam yang dilaksanakan oleh Badan Pekerja Sinode Wilayah 4. Sekiranya dengan firman Tuhan malam ini kita sekalian akan dikuatkan dalam menghadapi setiap pergumulan hidup. Untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 30, Angin Ribut Menyerang. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Dalam hidup ini ya Tuhan ya Allah kami menaikkan syukur bahwa kami masih menikmati kasih setia Tuhan dalam hidup kami bersama. Malam ini kami akan belajar firman-Mu dan kami percaya firman akan menuntun kami dalam hidup ini, akan menguatkan bahkan memulihkan kehidupan kami. Ya Roh Kudus, Engkau menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan malam ini terdapat dalam Injil Markus. Injil Markus pada pasal yang keempat, ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu yang terkasih, Yesus mengatakan berbahagia orang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Dari perikop ini kita akan belajar bersama dalam satu tema, bijaksana di dalam badai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mendengarkan kata badai, tentu apakah yang ada dalam pikiran Bapak Ibu dan saudara-saudara ketika kita mendengarkan kata badai? Tentu sudah ada gambaran dalam pemikiran kita mengenai badai. Dan badai itu Bapak Ibu adalah sebuah fenomena alam. Dan dia adalah salah satu fenomena alam yang terjadi dalam hidup manusia.
Suka atau tidak suka, maka dia akan hadir dalam hidup kita. Dan kita tahu bersama apa yang terjadi ketika ada badai itu. Badai itu sangat menakutkan, badai itu sangat mengerikan, bahkan bisa membawa pada kematian. Nah, di sini kita akan mau belajar Bapak Ibu bahwa sekalipun ada badai dalam hidup kita, tapi kita bukan orang-orang yang dalam ketakutan, tapi kita akan belajar untuk menghadapi badai itu. Bagaimana caranya? Dengan kebijaksanaan dari Tuhan. Pembacaan kita malam ini berbicara soal murid-murid yang sementara juga mengalami badai. Badai itu luar biasa Bapak Ibu terjadi dalam hidup murid-murid di Danau Galilea. Dalam pembacaan kita ini dikatakan mengamuklah taufan. Ada kata megale anemaus. Dalam bahasa ini bicara soal megale itu kata mega, besar, dahsyat. Anemau itu bicara 4 penjuru mata angin. Jadi mereka sementara berada dalam situasi yang sangat mengerikan. Mengapa? Karena seluruh penjuru mata angin tertuju pada satu perahu yang kecil yang sederhana di Danau Galilea, yaitu perahu murid-murid dan bersama dengan Yesus. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah perahu ini rusak? Apakah perahu ini hancur? Tidak Bapak Ibu. Disinilah yang menariknya kita bisa melihat. Mengapa? Karena di dalam perahu itu ada seorang pribadi yang sangat luar biasa yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Ketika Yesus ada dalam perahu kita, maka hidup kita akan tetap aman. Sekalipun diterpa, diterjang apapun, maka kita akan kuat. Mengapa? Karena di dalamnya ada Yesus. Apa kata Paulus? Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Segala badai aku bisa menanggung itu. Mengapa? Karena aku diberikan kekuatan oleh Kristus dalam hidup ini, dalam menanggung itu. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kita selaku orang percaya menghadapi badai hidup ini. Badai sekarang kita hadapi adalah badai COVID-19. Semua dunia ini sedang menghadapi badai. Badai kita sama. Tapi menjadi persoalan bagaimana kita merespon badai itu. Pasti berbeda. Ada yang merespon COVID sangat takut luar biasa. Menakutkan sehingga ia sulit untuk beraktivitas, stres, depresi tentang kehidupan ini. Tapi kita selaku umat percaya kepada Tuhan, kita harus hidup dalam kepercayaan iman. Apapun badai itu termasuk corona hari ini, akan tetap kita terlindungi ketika Bapak Ibu dan saya belajar untuk hidup dalam perahu bersama-sama dengan Yesus. Mari kita belajar Bapak Ibu bagaimana kita bisa bijaksana di dalam menghadapi badai itu. Yang pertama, dikatakan firman Tuhan ayat 35. Marilah kita bertolak ke seberang. Yang pertama adalah bagaimana Bapak Ibu dan saya belajar untuk hidup dalam kebersamaan dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang memampukan Bapak Ibu untuk menghadapi dan melewati masa-masa yang sulit hari ini. Kesukaran-kesukaran kita hari ini luar biasa. Tapi bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagaimana Bapak Ibu sampai hari ini bisa melihat, bisa merasakan bagaimana kasih setia Tuhan berlaku bagi Bapak Ibu dalam hidup kita bersama. Kita bisa masih merasakan berkat-berkat Allah. Kita masih bisa memuji nama Tuhan. Kita masih menerima berkat Tuhan. Dan kita masih hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi yang pertama, kita belajar dalam kebersamaan dengan Tuhan. Apakah engkau hari ini belajar bersama dengan Tuhan dalam hidupmu atau tidak dalam hidup kita bersama? Yang kedua, kita belajar Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dikatakan firman Tuhan ayat yang 39. Ia pun bangun. Ketika Bapak Ibu dan saya belajar hidup dalam kebersamaan dengan Tuhan, kita bisa melihat apa yang Tuhan perbuat bagi kita. Dia bangun. Dia tidak tertidur. Mata Tuhan tidak tertutup. Telinga Tuhan tidak tuli, tapi dia melihat kita. Dia merasakan kita. Seperti umat Israel yang diperbudak di Mesir, bagaimana Allah melihatnya. Allah merasakan betapa mengerikannya yang mereka alami. Allah turun tangan. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Israel keluar dari masa-masa yang sulit di Mesir dalam hidup ini. Demikian pula kita Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kita hidup dalam kebersamaan dengan Tuhan, kita akan lihat dibangun. Bangun artinya apa? Di sini apa dikatakan oleh Paulus? Dia turut bekerja sama dengan kita.
Dia bangun, bukan sekedar bangun, melihat, mendengar, tapi dia bekerja sama dengan Bapak Ibu dan saya untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita bersama. Yang ketiga kita belajar bersama, dikatakan firman Tuhan pada ayat yang ke-40. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ketakutan itu membawa pada ketidakpercayaan dalam hidup ini. Tapi ayat yang ke-41 dikatakan firman Tuhan, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Yang ketiga adalah bagaimana Bapak Ibu belajar taat di tengah-tengah badai. Kita dibawa dalam hidup ini, Bapak Ibu, bukan di pinggir badai. Ingat, kita akan hidup di tengah-tengah badai. Murid-murid ada di tengah, bukan di pinggir Danau Galilea. Dia ada di tengah-tengah, dibawa oleh Yesus. Untuk apa? Untuk menikmati, merasakan badai yang luar biasa. Karena itu mari kita belajar. Di tengah-tengah badai ini kita bijaksana. Orang yang bijaksana bagaimana? Dia taat kepada Tuhan. Ketaatan kita Bapak Ibu dalam hidup ini akan diuji. Ketaatan Bapak Ibu diuji bukan pada saat yang bahagia menyenangkan bagi kita. Tapi pada saat kita merasakan pergumulan kesusahan seperti murid-murid. Di situ dilihat bagaimana mereka bisa taat kepada Tuhan. Ketaatan kita diuji pada pergumulan. Makanya kita mengatakan berbahagia orang yang hidup dalam pencobaan, pengujian. Karena akan merasakan yang namanya ketekunan, pengharapan tidak mengecewakan dalam hidup kita bersama. Abraham taat, diuji dalam hidupnya. Sehingga Abraham lulus dalam hidup ini dan menjadi bapa orang beriman. Mari Bapak Ibu di tengah-tengah COVID-19 ini, badai hidup kita yang menakutkan, menggelisahkan, bahkan mengancam jiwa kita. Kita hidup bersama dengan Tuhan. Kebersamaan kita sangat penting dengannya. Yesus mengatakan engkau tidak bisa berbuat apa-apa di luar aku. Dan yang kedua kita belajar bersama bagaimana kita melihat reaksi Tuhan. Ingat Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tuli. Tapi Tuhan melihat Bapak Ibu, mendengar keluh kesah kita. Di tengah-tengah badai itu, dia bangun, menghardik dan menenangkan semuanya. Hanya Yesus yang bisa menenangkan Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang bisa memerintah angin. Hanya Yesus dalam hidup ini meredakan. Kalau dia mampu meredakan alam semesta, maka segala pergumulanmu, persoalan hari ini, dia bisa meredakannya. Dan yang ketiga kita belajar, taatlah. Belajar untuk setia kepada Tuhan. Mari menjadi penggarap yang dipercaya oleh Tuhan. Bagaimana? Ketaatan dalam hidup kita. Ketaatan bukan 1 hari. Ketaatan bukan 2 hari. Tapi ketaatan itu luar biasa Bapak Ibu. Dalam hidup kita bersama. Sampai Bapak Ibu menemui ajal. Kita harus belajar untuk taat. Jadilah hamba yang setia dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan. Malam ini kami boleh mendengarkan firman-Mu dan belajar di dalamnya. Bagaimana kami hidup dalam kebersamaan dengan Tuhan, bagaimana kami melihat reaksi Tuhan, dan belajar untuk taat dalam hidup ini. Berkati seluruh gereja Toraja dalam kehidupan kami ini, baik tingkat sinode, wilayah, klasis, dan jemaat. Berkati para hamba-hamba Tuhan yang terus memberikan diri dalam kehidupan ini. Berkati seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan kelemahan tubuh, Tuhan memberkatinya agar mereka kembali pulih. Berkati yang penuh pergumulan, berkati yang berulang tahun, berkati yang berduka cita dalam kehidupan ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kehidupan kami dalam hidup ini. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, yang sementara menangani COVID-19. Tuhan memberkati pemerintah kami. Terima kasih Bapa atas segala waktu dan kesempatan malam ini yang Tuhan berikan kepada kami untuk merenungkan bersama firman-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan Bapak Ibu. Dari Hidung Jemaat 440, Kibadai Topan Dunia, Tuhanlah perlindungan. Yes.
Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Terima kasih Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Demikianlah saat teduh kita malam ini. Sekiranya firman Tuhan malam ini menguatkan kita bersama dalam menghadapi badai kehidupan. Terima kasih, salam sehat, tetap jaga jarak, kita pakai masker dan kita sering cuci tangan dalam hidup kita bersama. Tuhan Yesus memberkati.